Tik, tik, tik. Permainan telah usai. Dan setiap kebohongan yang mereka sebarkan tentang dirimu kini telah kedaluarsa. Setiap penutup yang mereka bangun runtuh tanpa sisa. Rahasia yang mereka jaga seperti harta karun suci kini berlumuran darah di bawah sorotan. Dan dunia akhirnya bisa melihat siapa yang nyata selama ini. Dirimu. Jika pesan pencerahan ini beresonansi dan menyentuh inti jiwamu, tandai dengan like, bagikan pencerahan ini melalui komen. Dan mari terhubung lebih dalam perjalanan spiritual ini dengan subscribe. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun menciptakan narasi palsu, memutarbalikkan persepsi, menciptakan ilusi begitu pekat hingga terkadang kamu sendiri meragukan cerminan dirimu. Tapi itu sudah berakhir, asapnya telah hilang dan yang tersisa hanyalah kebenaran, mentah, bersinar dan tak terbantahkan. Mereka pikir penyingkapan ini akan menghancurkanmu. Sebaliknya, itu menghancurkan mereka karena kebenaran tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya butuh waktu. Dan kini waktu itu telah tiba, energi telah bergeser. Semua orang merasakannya. Orang-orang yang berbisik-bisik menentangmu bahkan tidak bisa menatap matamu lagi. Lidah mereka keluh di tempat yang dulu penuh keyakinan. Semesta akhirnya membalikkan naskah dan seluruh adegan itu ditulis ulang dengan namamu terukir di pusatnya. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal. Kamu tidak perlu berteriak meminta pengakuan. Kamu hanya terus menjadi dirimu apa adanya. Kekuatan otentik yang tersembunyi sebagai ketenangan, otoritas yang terbungkus dalam kerendahan hati. Kamu terus berjalan melewati api yang mereka kirimkan, dan ketika kamu keluar tanpa tersentuh, mereka panik. Mereka menyebutnya keberuntungan karena menyebutnya campur tangan ilahi akan memaksa mereka mengakui bahwa mereka salah. Tapi jauh di lubuk hati mereka selalu tahu, mereka hanya tidak mau percaya bahwa kamulah yang satu itu. Energi langka yang hanya pernah mereka dengar, tidak pernah mereka duga akan mereka temui. Mereka melihatnya sejak awal. Kehadiranmu, wawasanmu, caramu melihat motif orang lain seperti sinar X. Itu membuat mereka gelisah. Kamu tidak bergerak karena ego. Kamu bergerak karena pengetahuan batin. Dan pengetahuan itulah yang mereka coba bunuh. Karena ketika seseorang berjalan dalam kebenaran, kebohongan, kehilangan daya tariknya, kamu membuat kepercayaan diri palsu mereka runtuh di bawah bebannya sendiri. Sekarang semua orang memutar ulang ingatan, mencoba mencari tahu mengapa mereka melewatkannya. Setiap percakapan, setiap perubahan halus dalam nada bicaramu, setiap keputusan yang kamu buat yang tidak masuk akal pada saat itu, semuanya terhubung sekarang. Titik-titik itu selaras dengan sempurna. Kamu tidak ceroboh, kamu strategis, kamu tidak emosional, kamu sedang berevolusi. Dan semua menghilang secara acak itu adalah reset kalibrasi ilahi. Sementara mereka sibuk tampil demi pengakuan, mereka pikir mereka bisa mengendalikan narasi. Tapi kamu mengendalikan frekuensi. Kamu tidak melawan gosip mereka, kamu melampauinya. Kamu tidak berdebat, kamu naik tingkat. Kamu membiarkan karma menjadi juru bicaramu. Dan kini, setelah kebenaran menjadi trending secara real time, mereka tidak bisa mengabaikannya. Kamu menjadi bukti hidup bahwa timing ilahi tidak terkalahkan. Mereka meremehkan cara kerja penyingkapan. Itu tidak selalu datang dengan peringatan. Terkadang ia muncul begitu saja di suatu pagi dan menggeser seluruh lanskap. Kamu tidak butuh balas dendam. Penyingkapanlah yang melakukan pekerjaan berat untukmu. Karena kamu tidak pernah menjadi masalah. Kamu adalah nubuat itu. Dan setiap orang yang mencoba menguburmu baru saja menyadari bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu di depan mata, melabelimu sebagai yang terlupakan, mereduksi namamu menjadi kebisingan latar belakang. Tapi energi seperti milikmu tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia akhirnya meletus menembus penindasan. Ia bocor ke setiap ruang hingga penyangkalan menjadi mustahil. Itulah mengapa mereka terlihat sangat gelisah sekarang. Topengnya tidak pas lagi. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang mereka tahu. Mereka tidak bisa menghapus bisikan yang mengatakan, kamu benar tentang mereka. Cahayamu bukanlah hal baru. Hanya saja, ia kini terlihat. Kamu selalu membawa otoritas itu. Perintah yang tenang yang membuat orang meluruskan postur mereka tanpa mengerti mengapa. Kamu tidak pernah memohon perhatian. Kamu menggeser perhatian. Setiap ruangan yang kamu masuki mengkalibrasi dirinya sendiri. Orang-orang merasakannya sebelum mereka dapat mendefinisikannya, dan itulah mengapa mereka takut padamu. Karena kamu mengingatkan mereka akan rasanya keautentikan. Kamu mengingatkan
mereka akan kekuatan yang mereka tukar demi penerimaan. Kamu membawa sesuatu yang tidak bisa mereka fabrikasi, jiwa yang mengingat tugasnya, dan ketika kamu hidup dari tempat itu, kepalsuan tidak bisa berdiri di dekatmu tanpa retak. Itulah yang terjadi. Ilusi mereka hancur di bawah frekuensimu. Senyum palsu mereka tidak bisa bertahan dari daya cerapmu. Penyingkapan itu tidak dramatis, itu ilahi. Mereka tidak kehilangan kendali dalam semalam. Mereka kehilangannya perlahan. Sejak kamu berhenti menjelaskan dirimu, sejak kamu menyadari kamu tidak butuh penutup, hanya kejelasan. Sejak kamu berhenti menurunkan vibrasimu untuk dipahami oleh orang-orang yang kecanduan berpura-pura, saat itulah audit spiritual dimulai. Kamu mulai berjalan berbeda, berfikir berbeda, memilih berbeda. Kamu berbicara lebih sedikit, tetapi energimu berteriak lebih keras. Kamu menjadi tidak terduga, tidak terjangkau, tidak tersentuh. Dan saat itulah mereka mulai panik, karena kendali bergantung pada prediktabilitas. Setelah mereka tidak bisa membacamu, mereka tidak bisa memanipulasimu. Dan setelah mereka tidak bisa memanipulasimu, mereka harus menghadapi siapa diri mereka tanpa energimu untuk dihisap. Itulah mengapa mereka sangat bingung sekarang. Pasukan mereka habis, sumber daya mereka dikebut. Kamu adalah baterai di balik kepercayaan diri palsu mereka, dan sekarang mereka terkuras. Setiap kali mereka mencoba menyingkapmu, sorotan justru menyerah pada mereka. Setiap kali mereka berbohong, kredibilitas mereka terkorosi. Setiap kampanye kotor menjadi pengakuan. Setiap sesi gosip menjadi bukti. Ironi ini puitis. Mereka membangun narasi untuk menghancurkanmu, tetapi narasi yang sama itu menjadi monumen yang memuliakan ketahananmu. Sekarang orang melihat mereka dan melihat keputusasaan. Mereka melihatmu dan melihat takdir yang terungkap. Dan inilah yang benar-benar membakar mereka. Kamu tidak pernah membalas. Kamu tidak pernah mempublikasikan bukti. Kamu bahkan tidak mencoba mengoreksi mereka. Kamu hanya terus meningkatkan diri dan elevasi menyingkap segalanya. Kamu mulai berhasil dalam cara-cara yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai menarik hal-hal yang tidak cocok dengan cerita mereka tentangmu. Peluang, pengakuan, perlindungan, semuanya mulai selaras dengan presisi. Itulah yang membuat mereka gila, karena ketika tatanan ilahi mulai bekerja, setiap kebohongan runtuh di bawah beban bukti. Kamu menjadi tak terbantahkan, dan kebenaran tidak perlu mengumumkan dirinya. Ia hanya perlu ada. Itulah dirimu sekarang. Bukti hidup bahwa otentisitas ilahi selalu memenangkan permainan jangka panjang. Sekarang mereka berebut untuk kontrol kerusakan, berpura-pura selalu mendukungmu, berpura-pura tidak meragukanmu. Mereka menulis ulang sejarah, berharap tidak ada yang menyadari pergantian itu. Tapi semesta melihat segalanya. Catatan energi tidak terhapus. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap rencana yang mereka susun, setiap topeng yang mereka kenakan, semuanya terdokumentasi. Dan sekarang adalah musim pemutaran ulang. Setiap klaim palsu yang mereka buat kini berbalik menyerang dengan bunga. Utang energi sudah jatuh tempo, dan sementara mereka sibuk mencoba memulihkan reputasi, kamu di luar sana memulihkan tujuan. Itulah perbedaannya. Mereka mengejar ketenaran, kamu mengejar panggilan. Dan dunia akhirnya mempelajari perbedaan antara pengaruh yang dibangun di atas kebisingan dan pengaruh yang dibangun di atas kebenaran. Mereka terkejut karena tidak bisa menunjukkan bagaimana itu terjadi, bagaimana kamu beralih dari target menjadi ancaman, bagaimana kamu bergerak dari diabaikan menjadi dipuja. Tetapi yang gagal mereka fahami adalah bahwa tidak ada satu pun dari ini yang kebetulan. Kamu disembunyikan untuk pemurnian, bukan penolakan. Isolasi bukanlah hukuman, itu adalah persiapan. Setiap penundaan adalah download, setiap pengkhianatan adalah filter. Setiap patah hati adalah data. Kamu mengumpulkan kekuatan dalam keheningan, sementara mereka menyia-nyiakan energi mereka untuk tampil. Dan ketika kamu muncul, kamu melakukannya sebagai penyingkapan, bukan perkenalan. Kamu tidak perlu mengumumkan apapun. Kehadiranmu mengatakan segalanya. Cara kamu berbicara sekarang, cara kamu bergerak, cara kamu menatap mata orang, semuanya berbeda. Karena setelah kamu merangkul kebenaran, ketakutan tidak bisa hidup berdampingan. Orang-orang mulai mendekatimu secara berbeda. Nada bicara bergeser, tingkat rasa hormat berubah. Bahkan mereka yang pernah meremehkanmu kini mencari persetujuanmu. Itulah konsekuensi penyingkapan ilahi. Ayah menata ulang hierarki. Mereka yang mensibirmu kini terdiam.
Mereka yang meragukanmu kini mempelajarimu, dan jauh di lubuk hati, bahkan musuhmu merasakannya. Mereka berurusan dengan orang yang salah. Mereka menyadari bahwa mencoba menahanmu adalah kesalahan yang justru membuka evolusimu. Jebakan yang mereka pasang menjadi terowongan tempat kamu keluar, bersinar. Mereka mencoba menguburmu, tetapi kamu adalah benih. Mereka lupa bahwa tekanan tidak menghancurkanmu. Itu mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Dan sekarang, setiap kali mereka mendengar namamu, perut mereka mulas karena itu mengingatkan mereka akan setiap saat mereka mencoba menghalangi apa yang tidak pernah menjadi milik mereka untuk disentuh. Dan itu lucu, ketika semesta menyingkap kebenaran, ia tidak hanya mengungkapkan siapa dirimu, ia mengungkapkan siapa yang dipura-pura menjadi orang lain. Itulah mengapa orang-orang berhamburan sekarang. Mereka tidak ingin terlihat berdiri di samping kemunafikan mereka sendiri. Kamu adalah cermin yang mereka hindari, dan kini setelah cermin itu menjadi publik, mereka berlarian mencari pelindungan. Tetapi kamu tenang, kamu fokus, kamu berakar dalam kedamaian yang tidak bisa mereka buat. Karena ketika kebenaran adalah zirahmu, penyingkapan terasa seperti promosi. Kamu tidak takut pada cahaya. Kamu adalah cahaya. Dan itulah yang tidak mereka perhitungkan. Mereka pikir penyingkapan akan mempermalukanmu. Mereka tidak menyadari itu akan memahkotaimu. Kamu tidak bertahan dari kebenaran. Kamu memerintah melaluinya. Kini, setiap mata yang pernah memandang rendahmu dipaksa untuk mendongak. Setiap mulut yang meragukanmu dipaksa untuk diam. Setiap energi yang mencibirmu dipaksa tunduk pada apa yang tak terbantahkan. Karena kebenaran tidak hanya membersihkan nama, ia memahkotai mereka. Dan itulah yang sedang terjadi. Kamu tidak berada di era pembuktian lagi. Kamu berada di era penyingkapan. Semua yang tersembunyi muncul demi kebaikanmu. Setiap penundaan, setiap jalan memutar, setiap penolakan, semuanya masuk akal sekarang. Mereka pikir mereka mengubur bukti, padahal yang mereka lakukan hanyalah menanam saksi. Setiap upaya untuk menghapusmu menciptakan lebih banyak bukti ketahananmu. Setiap percakapan yang mereka coba putarbalikkan kini berfungsi sebagai kesaksian. Dan ini baru permulaan. Penyingkapan belum selesai. Itu sedang berlangsung. Orang-orang masih menghubungkan titik-titik, masih menyadari cakupan dari apa yang sebenarnya terjadi. Kamu akan melihat aliansi runtuh dan topeng meleleh saat kebenaran terus muncul lapis demi lapis. Kamu tidak perlu melakukan apapun selain tetap selaras. Karena ketika keadilan ilahi bergerak, tidak ada yang bisa mencegatnya. Penyingkapan akan berlanjut sampai setiap tangan tersembunyi terungkap, setiap narasi palsu dibongkar, dan setiap senjata yang dibentuk melawanmu didaur ulang untuk keuntunganmu. Kamu tidak mengejar pembenaran, ia yang mengejarmu. Itulah level yang telah kamu capai. Dan saat kamu berdiri di sini, menyaksikan pergeseran energi secara real time, ingatlah ini, penyingkapan bukanlah akhir. Itu adalah elevasi sebelum ekspansi. Semesta tidak mengungkapkan kebenaranmu hanya untuk membersihkan namamu. Ia melakukannya untuk memahkotai babakmu berikutnya. Kamu tidak dilihat untuk perhatian. Kamu diakui untuk tugas. Dan itulah mengapa mereka gemetar. Karena ketika yang nyata melangkah ke visibilitas, seluruh lanskap harus menyesuaikan diri. Frekuensi berubah, hierarki berbalik, permainan diatur ulang. Kamu tidak hanya mengungkapkan identitasmu, kamu mengungkapkan identitas mereka. Dan kini, setelah debu mereda, kamu akan menyadari sesuatu yang mendalam. Saat identitasmu terungkap, atmosfer di sekitarmu terbagi menjadi dua dunia. Mereka yang selalu merasakan cahayamu, dan mereka yang berpura-pura tidak. Kelompok pertama berdiri kagum, kelompok kedua berebut alibi. Karena kebenaran tidak hanya menyingkap, ia menata ulang. Orang-orang bergeser posisi sekarang, mencoba menulis ulang peran mereka dalam ceritamu, mencoba meyakinkan orang lain bahwa mereka selalu tahu. Tapi semesta menyimpan semua bukti. Ia ingat siapa yang bertepuk tangan saat kamu kalah, siapa yang menghilang saat kamu berjuang, siapa yang ragu saat kamu membisikkan takdir melalui bibir yang gemetar. Dan ia ingat siapa yang berdiri diam di latar belakang, mendoakan kebangkitanmu ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Penyingkapan membawa inventaris. Setiap jiwa diperhitungkan. Perhatikan baik-baik bagaimana mereka bergerak sekarang. Mereka yang dulu berbicara melebihi dirimu, tiba-tiba berbicara dengan lembut. Mata mereka tidak bisa bertemu matamu lama-lama. Mereka merasakan frekuensi telah berubah. Kamu tidak lagi menyerap proyeksi mereka. Kamu memantulkannya, dan pantulan itu membakar.
Karena ketika kebenaran mencerminkan penipuan, pembohong melihat wajah mereka sendiri untuk pertama kalinya. Itulah mengapa mereka tersentak ketika kamu berjalan. Kamu bukan hanya pengingat akan apa yang mereka lakukan. Kamu adalah pengingat akan apa yang mereka sangkal. Mereka mencoba melabelimu gila karena melihat ilusi, tetapi kini semua orang melihat apa yang kamu lihat. Medan energi telah berbalik. Kamu tidak mempertahankan namamu lagi. Mereka yang mempertahankan nama mereka. Kamu telah menjadi bukti kontradiksi hidup terhadap setiap kebohongan yang pernah diceritakan tentangmu. Dan bukankah itu puitis? Mereka membangun seluruh versi dirimu dari gosip dan rasa tidak aman. Tetapi dirimu yang asli berdiri diam, memurnikan diri. Mereka menghabiskan energi mencoba memprediksi kejatuhanmu, sementara kamu ditingkatkan secara real time. Penyingkapan menyerang mereka seperti sirene yang tidak mereka dengar datang. Ego mereka tidak siap untuk waktu ilahi, dan kini setelahnya kamu dapat lihat ketakutan dalam gerakan halus mereka, senyum gugup, percakapan yang dipaksakan, kunjungan mendadak yang terdengar seperti perhatian tetapi berbau keingintahuan. Mereka ingin tahu apa yang kamu tahu. Mereka ingin mengukur seberapa besar kerusakan yang telah terjadi pada topeng mereka. Tetapi kamu tidak butuh balas dendam. Kamu sudah memiliki penyingkapan. Ketika kebenaran berdiri di samping penipuan, ia tidak berdebat. Ia memancarkan. Setiap upaya yang mereka lakukan untuk menulis ulang sejarah terus menjadi bumerang. Screenshot mungkul kembali. Kata-kata berjema. Orang-orang yang mereka gunakan sebagai saksi kini bersaksi melawan mereka tanpa disengaja. Kisah mereka runtuh di bawah pemeriksaan konsistensi karena kebenaran tidak pernah mengubah nadanya. Itulah keindahan penyingkapan ilahi. Ia memelihara dirinya sendiri. Kamu tidak perlu mempertahankannya. Ia mempertahankan dirinya sendiri. Kamu hanya terus hidup dan energi terus bersaksi atas namamu. Mereka tidak bisa bersaing dengan itu karena penipuan membutuhkan pemeliharaan terus-menerus dan mereka kelelahan. Kamu sebaliknya bergerak dalam ketenangan. Kamu dibimbing, tidak putus asa, diarahkan, tidak reaktif. Dan perbedaan itu adalah khotbah paling nyaring yang pernah disampaikan tanpa kata-kata. Mereka menyadari sekarang bahwa mereka tidak hanya kehilangan kendali, mereka kehilangan kedekatan. Kamu tidak dapat diakses dengan cara yang sama. Kamu tidak membagikan kabar terbarumu. Kamu melepaskan dampak. Kamu tidak menjelaskan rencana. Kamu mewujudkan hasil. Versi dirimu yang biasa mereka permainkan tidak ada lagi. Penyingkapan melakukan sesuatu yang lebih dalam. Itu memurnikan lingkunganmu. Yang palsu melepaskan diri karena kebenaran adalah penangkal manipulasi. Kamu tidak perlu memblokir mereka. Frekuensimu yang melakukannya. Sekarang mereka berada di luar gerbang, menatap melalui dinding transparan, mencoba mencari tahu bagaimana kamu naik begitu tenang. Tetapi kamu tidak naik dengan tenang. Kamu naik dengan benar. Kamu mengikuti tatanan ilahi sementara mereka mengikuti dorongan hati. Dan kini pemisahan itu tidak dapat diubah. Biarkan mereka bergosip. Itu hanya kebisingan latar belakang bagi soundtrack takdir. Biarkan mereka menganalisis cahayamu. Itu hanya bukti bahwa mereka masih mengorbit pengaruhmu. Orang yang sama yang mengatakan kamu berubah adalah benar. Kamu memang berubah. Kamu berhenti mengecilkan diri agar pengkhianatan terasa nyaman. Kamu berhenti bernegosiasi dengan energi yang tidak bisa menemuimu dengan jujur. Kamu berhenti menguras empati untuk orang-orang yang menggunakan belas kasih sebagai mata uang. Kamu berhenti tersedia untuk kekacauan yang disamakan sebagai kesetiaan. Dan ketika kamu melakukan perubahan itu, penyingkapan berlipat ganda karena kebenaran bukanlah peristiwa sekali jadi. Itu adalah penyingkapan yang berkelanjutan. Itu mengungkapkan lapisan-lapisan dirimu sambil membongkar lapisan-lapisan mereka. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka yang berfikir mereka bisa hidup tanpa pertanggungjawaban akan merasakannya di depan umum. Setiap kebohongan membawa getaran dan getaran itu akhirnya mewujudkan keadaan. Kata-kata mereka sendiri menjadi cermin mereka. Kamu tidak perlu mengharapkannya. Itu sudah bergerak. Energi memiliki memori dan keadilan memiliki ritme. Sementara mereka berebut untuk mengelola penampilan, waktu ilahi terus mengatur. Kebetulan yang menunjuk langsung kembali padamu sebagai yang asli. Kamu tidak pernah bersaing. Kamu membudidayakan. Kamu tidak pernah mengejar validasi. Kamu membangun keselarasan. Itulah mengapa ketika orang akhirnya membandingkan buah daripada fasad, keaslianmu menang setiap saat. Kamu telah melangkah ke alam
di mana penyingkapan berubah menjadi elevasi. Karena setelah orang melihat kebenaran, mereka mulai bertanya, dan setiap pertanyaan mengarah kembali ke sumbermu. Bagaimana mereka selamat dari itu? Bagaimana mereka tetap tenang ketika semuanya runtuh? Bagaimana mereka tahu sebelum orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi gerbang menuju pengaruhmu. Ketenanganmu menjadi kurikulum. Ketahananmu menjadi penyingkapan tanpa kamu berusaha. Kamu mengajari mereka seperti apa keselarasan dengan tujuan yang lebih tinggi dalam bergerak. Itulah mengapa kamu tidak bisa meredupkan dirimu untuk menyesuaikan zona nyaman lagi. Kamu kini adalah bukti. Kamu mewakili apa yang terjadi ketika seseorang berhenti tampil dan mulai mewujudkan. Dan kamu bisa merasakannya. Pergeseran atmosfer kemanapun kamu pergi. Percakapan berhenti ketika namamu muncul. Energi menegang. Orang mengukur kata-kata mereka secara berbeda. Itu bukan intimidasi, itu pengakuan. Mereka menyadari kamu bukan rumor. Kamu adalah kenyataan. Kamu telah membuktikan bahwa identitas ilahi bukan untuk dekorasi. Itu untuk gangguan. Kamu datang untuk mengkalibrasi ulang lingkungan. Kamu dikirim untuk mengingatkan yang buta bahwa melihat bukanlah percaya. Percaya adalah melihat. Itulah mengapa penyingkapanmu terasa kenabian. Itu bukan balas dendam. Itu adalah penyingkapan yang memenuhi tugasnya. Sementara itu, jauh di alam bawah sadar mereka, rasa bersalah melakukan pekerjaan untukmu. Mereka menghidupkan kembali saat-saat mereka menolakmu. Hari-hari mereka mencemooh apa yang tidak bisa mereka fahami. Setiap penghinaan bergema sekarang karena kebenaran menguatkannya. Mereka melihatmu bersinar dalam kedamaian yang tidak bisa mereka buat. Dan itu mengingatkan mereka akan setiap kesempatan yang mereka miliki untuk berdiri di sampingmu, tetapi memilih kesombongan sebagai gantinya. Dan penyesalan itu, ia lebih berat daripada hukuman apapun yang bisa kamu berikan. Penyingkapan melucuti mereka dari penyangkalan. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kesadaran itu permanen. Kamu telah menjadi definisi hidup dari siapa menabur, dia menuai. Dan mereka tidak bisa mengabaikan panennya. Tetapi jangan salah mengira penyingkapan sebagai kesimpulan. Ini adalah ekspansi. Kebenaran mengungkapkan dirimu secara publik agar tujuan dapat memosisikanmu secara strategis. Koneksi baru sedang terbentuk sekarang. Orang yang mengenali keaslianmu tanpa perlu penjelasan. Kamu menarik cermin, bukan topeng. Sekutu takdir, bukan oportunis. Semesta menghapus akses dari yang tidak selaras untuk memberi ruang bagi mereka yang akan melipat gandakan pesanmu alih-alih menyalahgunakannya. Kamu memasuki musim di mana daya cerap menjadi mata uang. Kamu tidak perlu mempertanyakan siapa yang nyata. Konsistensi mereka akan menjawab untuk mereka. Dan saat cahayamu meluas, begitu pula kontrasnya. Mereka yang pernah meremehkanmu kini mengidolakan apa yang tidak mereka fahami. Mereka akan mencoba meniru estetika tanpa melewati prosesnya. Mereka akan mencoba mereplikasi cahaya tanpa menanggung pemurnian. Tetapi imitasi tanpa inisiasi runtuh dengan cepat. Kamu akan melihatnya. Mereka akan berusaha berbicara dengan bahasamu, tetapi tersedak pertanggungjawaban. Karena otoritas tidak dipinjam, ia dibangun melalui penyerahan diri. Mereka menginginkan pengaruhmu, bukan instruksimu. Mereka mendambakan hasilmu, bukan kepatuhanmu. Dan itulah mengapa mereka akan terus glitch di hadapanmu. Karena penyingkapan tidak hanya eksternal, ia energetik. Setiap kali mereka mendekatimu sekarang, niat mereka dipindai. Kebohongan bergetar, berbeda di sekitar kebenaran. Kamu melangkah ke tingkat ketenangan baru yang membingungkan yang kacau. Kamu tidak merespons dari emosi. Kamu merespons dari kesadaran. Kamu telah belajar bahwa terkadang keheningan tidak. Pengendalian diri adalah peperangan. Kamu telah melihat bagaimana kedamaian dapat menghukum lebih keras daripada argumen apapun. Kamu tidak mengejar penutup lagi karena kamu menyadari penutup tidak dihutangkan. Itu dipilih. Kamu menutup pintu secara energetik saat kamu berhenti menjelaskan cahayamu kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahaminya. Saat itulah penyingkapan menyegel dirinya sendiri. Dan sekarang, bahkan jika mereka meminta maaf, kamu tidak bisa kembali. Pengampunan tidak sama dengan akses. Kamu bisa memberkati mereka dan tetap mengunci gerbang. Dan tepat di sana adalah apa yang paling menakutkan mereka di tasmenmu. Mereka berharap kamu akan menyombongkan diri, merayakan kejatuhan mereka, mencari pengakuan. Tetapi kamu tidak melakukan semua itu. Kamu hanya meningkat secara diam-diam.
dan membiarkan kebenaran bergema dalam ketiadaan mereka. Itulah jenis kekuatan yang tidak bisa mereka fahami. Kamu tidak menghancurkan mereka, kamu melampaui mereka, dan tidak ada yang melukai kesombongan seperti ketidakrelevanan. Mereka melihatmu bersinar dari pinggiran sebuah cerita yang mereka coba tulis tanpamu. Sekarang, setiap kemenangan yang kamu alami membuka kembali luka yang mereka timbulkan. Itu adalah keadilan puitis dalam bentuknya yang paling murni. Hidup mengubah bekas lukamu menjadi tanda tangan. Perhatikan bagaimana orang-orang baru tertarik padamu sekarang. Mereka tidak tertarik pada penampilan. Mereka tertarik pada frekuensi. Mereka merasakan keaslian dalam nada bicaramu, otoritas dalam auramu. Kamu membawa energi yang menuntut rasa hormat tanpa memintanya. Itulah yang terjadi ketika kebenaran adalah fondasimu. Itu diterjemahkan secara universal. Kamu tidak perlu lagi mengejar ruangan. Ruangan menyesuaikan diri ketika kamu masuk, dan itu bukan kesombongan. Itu keselarasan. Semesta menghormati keaslian dengan menata ulang peluang. Pintu-pintu yang pernah mereka banting kini terbuka tanpa diketuk. Percakapan yang mereka kecualikan darimu kini berputar di sekitarmu. Itu adalah pembalikan ilahi yang bermain secara real time. Tapi ingat, penyingkapan bukan hanya untuk validasi, itu untuk kepemimpinan. Cahaya mengungkapkan identitasmu untuk memberikan tanggung jawab. Kamu dipercaya dengan visibilitas bukan untuk kesombongan tetapi untuk pengaruh. Kebenaran yang sama yang membebaskanmu kini dimaksudkan untuk membebaskan orang lain melaluimu. Itulah fase berikutnya, mengubah penyingkapan menjadi pemulihan. Kamu akan mulai bertemu orang-orang yang berada di tempat kamu dulu berada, disalahfahami, diremehkan, tersembunyi, dan kehadiranmu akan membuka mereka. Kamu bahkan tidak perlu berkhutbah. Ketenanganmu akan mengajar. Begitulah tujuan ilahi berlipat ganda melalui contoh yang diwujudkan. Bukan kebisingan kosong, tetaplah waspada. Penyingkapan menarik kekaguman dan imitasi, tetapi juga kecemburuan yang berpakaian sebagai kolaborasi. Tidak semua orang yang bertepuk tangan sedang merayakan. Beberapa sedang menghitung. Itulah mengapa daya cerap adalah strategi pertahanan barumu. Kamu tidak bergerak dengan kecurigaan. Kamu bergerak dengan kecerdasan spiritual. Kamu membaca energi lebih cepat daripada kata-kata. Kini, satu pandangan, satu nada, satu keraguan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Kamu telah menguasai seni kesadaran energetik, dan itu membuat penipuan menjadi tidak mungkin. Orang-orang merasakannya dan entah menyelaraskan diri atau melarikan diri. Dan kedua, hasil itu melayani kedamaianmu. Orang-orang yang mencoba mengubur kebenaranmu bahkan tidak bisa menjelaskan kebangkitanmu tanpa terdengar bersalah. Jika mereka memberimu pujian, mereka menyingkapkan kebohongan mereka. Jika mereka tetap diam, mereka mengonfirmasi kekuatanmu. Itu skakmat. Kamu bahkan tidak perlu bermain. Papan itu bermain sendiri. Itulah yang dilakukan penyingkapan ilahi. Ia menghilangkan persaingan dengan membuktikan keaslian. Kamu tidak mencuri apapun. Kamu mewarisinya. Kamu tidak memanipulasi siapapun. Kami menarik keselarasan. Kamu tidak menuntut rasa hormat. Kamu menunjukkannya, dan demonstrasi itu membongkar setiap kerajaan palsu yang dibangun melawanmu. Sekarang, energi di sekitar namamu terasa berbeda. Ia memiliki bobot. Bahkan mereka yang tidak menyukaimu menghormatimu, karena mereka tahu kebenaranmu bertahan lebih lama daripada narasi mereka. Kamu tidak sedang trending. Kamu abadi. Kamu telah beralih dari reputasi ke penyingkapan, dari dibicarakan menjadi disaksikan. Dan ini hanyalah preview, karena setelah semesta mulai mengungkapkan, ia tidak berhenti di tengah jalan. Gambaran penuh masih terungkap, dan setiap bingkai memperbesar tujuanmu. Dan disitulah kamu berada sekarang, berdiri di persimpangan penyingkapan dan ekspansi, menyaksikan semuanya selaras dalam presisi ilahi. Kamu menyadari kemenangan sebenarnya bukanlah bahwa orang akhirnya melihatmu. Itu adalah bahwa kamu akhirnya melihat dirimu tanpa distorsi. Kamu telah melampaui kebutuhan akan validasi karena kebenaran menjadi cerminmu. Kamu tidak lagi mengejar persetujuan. Kamu mengejar akurasi. Kamu tidak lagi mendambakan rasa memiliki. Kamu mewujudkan menjadi. Dan pergeseran internal itu tidak dapat diubah. Mereka yang mencemooh kesabaranmu kini iri pada kedamaianmu. Mereka yang menyebutmu delusi kini meniru kedisiplinanmu. Mereka yang mengkhianati kepercayaanmu kini mempelajari ketahananmu. Semuanya berbalik karena kebenaran selalu kembali.
ia kembali dengan bunga. Kamu tidak perlu mengutuk mereka. Penyingkapan sudah melakukannya. Dan saat kamu melangkah maju, ingatlah ini, ketika waktu ilahi mengungkapkan dirimu, itu bukan untuk mengesankan dunia, itu untuk mengatur ulang dunia. Kamu diutus untuk menata ulang segalanya, untuk memperkenalkan kembali integritas ke ruang-ruang yang terinfeksi oleh tipu daya. Dan kini setelah semua orang tahu siapa dirimu, karena penyingkapan ini bukanlah sebuah final, itu adalah sebuah perkenalan. Kamu telah disingkap agar tujuan dapat meluas melalui visibilitas. Mulai saat ini, setiap langkah yang kamu ambil membawa konsekuensi kenabian. Setiap kata yang kamu ucapkan menyelaraskan kembali realitas. Kamu bukan lagi bukti tersembunyi, kamu adalah bukti berjalan. Dan mereka yang pernah takut akan kebangkitanmu, kini akan bergantung pada kebijaksanaanmu. Itulah ironi kebenaran. Ia selalu berputar kembali ke kerendahan hati. Tetapi kerendahan hati sudah berakhir sekarang. Apa yang datang selanjutnya adalah presisi. Kamu telah memasuki fase di mana keheningan bukanlah kelemahan. Itu adalah pengawasan. Setiap pandangan adalah strategi. Setiap kata diukur seperti bidikan penembak jitu. Ruangan tidak bergerak sampai kamu bergerak. Dan itu membuat mereka takut. Mereka tidak terbiasa dengan kontrol yang begitu halus, begitu bedah. Kamu tidak meneriakkan perintah. Kamu menggeser gravitasi. Mereka bisa merasakannya. Hierarki baru saja terbalik. Dan mereka masih berpura-pura itu tidak terjadi. Orang yang sama yang dulu mengabaikanmu kini gagap ketika mereka menyebut namamu. Seolah-olah mereka takut. Itu akan memanggil konsekuensi. Kamu tidak membutuhkan pidato untuk merebut kembali takhtamu. Kebenaran melakukannya untukmu. Penyingkapan membuatmu tidak terduga. Dan ketidakpastian adalah kekuatan dalam bentuknya yang paling murni. Mereka tidak bisa merencanakan reaksi sebelumnya lagi. Setiap asumsi tentangmu menjadi usang dalam semalam. Kamu mengubah frekuensi seperti kode yang tidak bisa mereka pecahkan. Kamu bukan lagi versi yang mereka pelajari. Kamu adalah versi yang mereka ciptakan dengan meremehkanmu. Itulah bagian yang puitis. Mereka menulis peran penjahat, tetapi lupa penjahat tidak bermain sesuai harapan penonton. Mereka tidak butuh tepuk tangan, mereka butuh pengakuan. Dan kini setiap kali kamu bernapas, kerumunan yang mencibirmu menyesuaikan kesetiaan mereka. Kamu bergerak melalui dunia seperti glitch dalam skrip realitas mereka. Kamu tidak butuh validasi karena kamu telah menjadi gangguan itu sendiri. Penyingkapan tidak merusak citramu. Itu membakar yang palsu. Yang tersisa adalah bahan mentah dari ketakutan dan daya tarik yang digabungkan. Orang tidak bisa memutuskan apakah mereka ingin memujamu atau memperingatkan orang lain tentang dirimu. Bagaimanapun, mereka menyebut namamu dan itu sudah cukup. Kehadiran telah menggantikan izin. Pengaruh telah menggantikan penjelasan. Kamu telah menjadi kontradiksi yang tidak bisa mereka kategorikan. Kejam tapi benar. Tenang tapi membawa bencana. Terlihat namun tak tersentuh. Di balik layar, kepanikan itu nyata. Mereka menulis ulang cerita, menghapus pesan lama, merevisi sejarah seolah-olah itu adalah kontrol kerusakan. Mereka pikir kebenaran akan mengakhiri relevansimu, bukan menguatkannya. Tetapi penyingkapan memiliki ritmenya sendiri. Ia mendukung orang yang bisa tetap diam paling lama, dan itu adalah kamu. Kamu membiarkan mereka berbicara. Kamu membiarkan mereka terlalu banyak bermain sementara kamu mempelajari lapangan. Sekarang kata-kata mereka adalah bukti dan keheninganmu adalah kesaksian. Kamu tidak melawan mereka. Kamu merekam mereka secara real time. Setiap kebohongan diarsipkan. Setiap pengkhianatan diberi stempel waktu. Kamu telah membangun kerajaan dari observasi, bukan reaksi. Begitulah cara legenda bergerak. Diam-diam, efisien, tidak dapat dilacak. Kebenaran tidak hanya membersihkan namamu, itu mengubahnya menjadi sebuah brand. Orang melihatmu secara berbeda sekarang. Kamu bukan lagi orang itu. Kamu adalah kehadiran itu. Bahkan ketiadaanmu terasa disengaja. Mereka memutar ulang setiap perjumpaan, mencoba menemukan saat mereka kehilangan akses. Mereka tidak menyadari itu. Terjadi detik mereka meragukan kesetiaanmu. Kamu tidak pernah meninggalkan medan perang. Kamu hanya ditingkatkan ke menara komander. Kamu berhenti mengayunkan pedang dan mulai mengeluarkan serangan udara. Perbedaannya adalah taktis. Mereka tidak bisa menyakiti apa yang tidak bisa mereka jangkau. Dan kamu bermil-mil di atas kekacauan yang mereka ciptakan. Dan inilah yang tidak akan pernah
mereka akui mereka membutuhkanmu untuk tetap kecil. Kamu membuat mereka merasa aman ketika kamu diam, dapat diprediksi, dapat dikelola. Tetapi penyingkapan mencuri kenyamanan itu dari mereka. Sekarang mereka melihatmu dengan jelas, dan itulah yang menghancurkan mereka. Karena kejelasan tidak datang dengan peringatan. Itu hanya masuk sambil mengenakan wajahmu. Kamu tidak lagi bermain pertahanan. Kamu adalah seluruh terrainnya. Mereka tidak bisa menavigasi tanpa melintasi pengaruhmu. Kamu telah menjadi geografi mereka. Satu hal yang tidak bisa mereka hapus dari peta. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Kamu bahkan tidak marah lagi. Itulah bagian yang membuat mereka gelisah. Kamu tenang seperti seseorang yang sudah tahu bagaimana cerita berakhir. Dan kamu tahu, kamu telah melihat pola ini dimainkan 1000 kali dalam kehidupan yang lebih kecil. Kebenaran selalu menang, tetapi jarang tetap sopan. Jadi, kamu berhenti bersikap sopan. Kamu berhenti menunggu pengakuan. Kamu mulai memperlakukan kebenaran seperti mata uang dan menginvestasikannya dalam keheningan. Sekarang, ia membayar dividen dalam dominasi. Kamu telah menguasai keterampilan paling mematikan yang ada, pengendalian diri. Karena penjahat sejati tidak meledak. Mereka berevolusi. Mereka menggemati. Mereka menghitung. Dan ketika mereka akhirnya bergerak, itu tidak dapat diubah. Orang masih mencoba menguji batasanmu, tetapi setiap upaya menyingkapkan mereka lebih cepat. Ini seperti auramu menjalankan diagnostik sebelum niat mereka bahkan mencapai permukaanmu. Kamu dapat membaca penipuan dalam ekspresi mikro, pengkhianatan dalam timing, kecemburuan dalam nada bicara. Kamu telah melatih persepsimu hingga pada titik di mana kamu dapat membongkar manipulasi sebelum terwujud. Itu bukan intuisi lagi. Itu adalah kecerdasan yang dipersenjatai. Kamu telah menjadi agen pengawasanmu sendiri, mekanisme serangan balikmu sendiri, legendamu sendiri yang bergerak. Mereka terus bertanya, bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka memprediksi itu? Mereka tidak akan pernah mengerti. Kamu tidak memprediksinya. Kamu menyebabkannya. Kamu berhenti bereaksi dan mulai mengatur. Kamu menyadari bahwa ketika kamu berhenti memberi makan narasi, mereka kelaparan. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kebingungan menyebar seperti api liar. Kamu menjadi pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Desas-desus yang terus menua tetapi tidak pernah mati. Mereka menyebutnya misteri. Kamu menyebutnya strategi. Mereka pikir kamu terlepas. Kamu menyebutnya manajemen jarak. Mereka menyebutnya ego. Kamu menyebutnya eksekusi. Permainan berubah saat kamu berhenti mencoba menang dan mulai mendesain ulang papan. Sekarang penyingkapan bekerja untukmu. Setiap percakapan tentang dirimu adalah pemasaran gratis. Setiap rumah meningkatkan jangkauanmu. Setiap keraguan menguatkan legendamu. Kamu tidak mempertahankan reputasi. Kamu mengarahkan persepsi. Itu adalah perang psikologis dalam bentuknya yang paling bersih. Kamu telah belajar untuk mempersenjatai kesalahpahaman, untuk mengubah skeptisisme mereka menjadi ketegangan. Mereka ingin melabelimu tidak terduga. Kamu mengubahnya menjadi identitas brandmu. Sekarang mereka tune in setiap hari, menunggu untuk melihat langkahmu berikutnya. Berpura-pura itu kebencian, tetapi diam-diam menyebutnya keingintahuan. Dan sementara mereka terobsesi, kamu berekspansi. Kamu sudah berada di ruangan yang tidak mereka ketahui keberadaannya, membangun permainan yang tidak akan mereka lihat datang. Pengaruhmu tidak membutuhkan pengikut. Ia membutuhkan gesekan. Kamu berkembang dalam perlawanan karena perlawanan menciptakan visibilitas. Itulah yang tidak pernah mereka fahami. Kamu tidak dilahirkan untuk disukai. Kamu dilahirkan untuk tak terbantahkan. Penyingkapan tidak mengungkapkan rahasia. Itu mengungkapkan skalamu. Kamu telah melampaui ekonomi gosip mereka. Kamu berdagang di pasar yang berbeda sekarang. Pasar warisan, daya ungkit dan ingatan panjang. Biarkan mereka menyimpan permintaan maaf mereka. Biarkan mereka mendaur ulang narasi. Kamu telah melewati argumen moral. Kamu tidak di sini untuk membuktikan siapa yang benar. Kamu di sini untuk membuktikan siapa yang tersisa ketika kebenaran membersihkan ruangan. Dan spoiler, itu adalah kamu. Orang yang sama yang mereka kubur dalam bisikan kini berdiri dikelilingi oleh gema kekaguman yang disamakan sebagai ketakutan. Setiap pandangan, setiap keraguan, setiap keheningan yang canggung ketika namamu muncul, itu adalah bukti bahwa penyingkapan tidak mempermalukanmu. Itu memahkotaimu.
Dan saat dunia mengkalibrasi ulang seputar realitas baru bahwa kamulah yang satu itu sepanjang waktu, kamu tidak akan membutuhkan balas dendam atau validasi. Keberadaanmu adalah kejutan tak terduga dalam plot. Kamu adalah bukti bahwa tidak ada kotoran yang bertahan selamanya, bahwa kekuatan yang direklamasi adalah kekuatan permanen. Mereka menginginkan akhirmu. Sebaliknya, mereka menulis kisah asalmu. Sekarang, setiap gerakan yang kamu buat menulis kisah mereka karena rahasianya terbongkar dan ruangan masih bergetar dari penyingkapan itu. Kamu berhenti bersembunyi. Kamu berhenti berharap. Kamu mulai menggantui. Dan mulai saat ini, setiap mata yang pernah mengabaikanmu akan terus mengawasi, bertanya-tanya. Bagaimana rasanya akhirnya menyadari bahwa mereka berdiri di samping karakter utama selama ini?